Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Selamat datang di channel Spot Belajar. Sebelum kita ke materi, supaya channel ini berkembang dan juga terus memberi manfaat untuk para sahabat Spot Belajar dimanapun kalian berada, maka dukung channel Spot Belajar ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share video-video di channel Spot Belajar ini. Oke? Pada video seri turunan fungsi trigonometri part 5 ini, materi yang akan kita bahas ini adalah turunan fungsi implisit trigonometri. Nah, fungsi seperti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4 adalah bentuk implisit. Fungsi tersebut bisa diubah menjadi bentuk eksplisit, yaitu menjadi y kuadrat sama dengan 4 kurang x kuadrat. Nah, untuk mendapatkan dy per dx-nya itu dari bentuk implisitnya, kita bisa menggunakan aturan rantai ya. Teknik untuk mendapatkan dy per dx dari bentuk implisit ini disebut sebagai turunan fungsi implisit. Nah, untuk bisa lebih memahaminya, kita simak contoh soalnya. Tentukan turunan implisit dari cos y sama dengan x ditambah sin x. Nah, penyelesaiannya cos y sama dengan x ditambah sin x ini, kedua ruasnya itu diturunkan terhadap x. Nah, menjadi cos y ini itu menjadi d cos y, dan x-nya berubah menjadi dx, dan sin x-nya berubah menjadi d sin x. Nah, kemudian kita turunkan D sesuai dengan aturan yang tadi, yaitu ruas kanan dan juga ruas kiri itu kita turunkan terhadap X. Nah, yang pertama, untuk ruas kiri, cos Y-nya kita turunkan nih, menjadi apa? Menjadi negatif sin Y. Kemudian turunan dalamnya yaitu variabel Y-nya kita turunkan, jadi dy per dx. Nah, sama dengan untuk ruas kanannya juga sama ya, diturunkan. dx-nya kita turunkan menjadi dx per dx. dx per dx sama dengan 1. Ditambah, nah sin x-nya juga diturunkan ya, menjadi cos x. Nah, setelah itu untuk bisa berubah menjadi dy per dx sama dengan, maka kita perlu memindah ruaskan negatif sin y-nya ke ruas kanan. Jadinya dy per dx sama dengan 1 ditambah cos x per negatif sin y. Didapat deh turunannya itu 1 ditambah cos x per negatif sin y. Gimana? Paham tidak? Kalau belum paham, kita simak contoh soal yang lainnya juga ya. Oke. Contoh soal yang kedua. Tentukan turunan implisit dari xy ditambah sin y sama dengan 1. Nah, sama ya kayak contoh soal yang pertama tadi, harus diturunkan kedua ruasnya terhadap x. Nah, ingat, x dikali y. Apabila dalam penurunan x dikali y, maka aturannya berarti x aksen dikali y ditambah y aksen dikali x. Oleh karenanya, kita turunkan yang pertama variabel x menjadi dx per dx. Kemudian dikali y. Ditambah sekarang giliran yang y yang diturunkan. Jadinya dy per dx dikali x. Nah, setelah itu kita turunkan yang sin y-nya. Jadinya cos y. Kemudian variabel y-nya kita turunkan jadi dy per dx. Nah, kemudian setelah ruas kiri telah kita turunkan, maka sekarang giliran ruas kanan untuk kita turunkan. Nah, di ruas kanan ini hanya terdapat bilangan 1.
Nah, bilangan 1 ini apabila kita turunkan berubah menjadi 0. Jadi, ruas kanan itu sama dengan 0. Kemudian, kita sederhanakan yang ruas kirinya, yang asalnya dx per dx menjadi 1, karena dx dibagi dx sama dengan 1. Jadinya 1 dikali y ditambah x dikali dy per dx ditambah cos y dikali dy per dx sama dengan 0. Nah, kemudian di sini terdapat ada bilangan yang sama, yaitu dy per dx-nya. Jadi, kita keluarkan dy per dx-nya. Jadinya y ditambah x ditambah cos y dikali dy per dx. Jadi di dalam kurungnya itu terdapat x ditambah cos y dikali dy per dx. Jadi kita keluarkan ya dy per dx-nya, karena di antara x dan juga cos y terdapat variabel dy dan juga dx. Nah, setelah itu agar kita bisa menemukan dy per dx sama dengan, maka yang pertama kita pindah ruaskan nih variabel y yang di sebelah ruas kiri ke sebelah ruas kanan. Jadinya yang asalnya positif y setelah pindah ruas ke kanan menjadi negatif y. Jadinya sisa nih x ditambah cos y dikali dy per dx sama dengan negatif y. Nah, kita masih belum selesai nih untuk bisa mendapatkan dy per dx sama dengan, maka langkah selanjutnya kita pindah ruaskan juga yang di dalam kurungnya, yaitu x ditambah cos y-nya ke ruas kanan. Jadinya didapat dy per dx sama dengan negatif y per x ditambah cos y. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini selesai deh, kita bisa mendapatkan turunan dari xy ditambah sin y sama dengan satunya itu adalah negatif y per x ditambah cos y. Bagaimana? Sudah paham belum? Atau masih bingung? Apabila masih bingung, kita pahami contoh soal yang selanjutnya lagi ya. Oke, contoh soal selanjutnya. Tentukan turunan implisit dari y sama dengan akar dari x kuadrat ditambah sin x. Nah, untuk penyelesaiannya sama ya kayak contoh soal nomor 1 dan juga nomor 2. Jadi kedua ruasnya diturunkan terhadap x. Nah, di sini y sama dengan akar x kuadrat ditambah sin x ini kita rubah nih akarnya jadi dalam bentuk eksponen atau pangkat. Jadinya y sama dengan x kuadrat ditambah sin x pangkat 1/2. Jadi akarnya itu berubah kalau dalam eksponen menjadi 1/2. Nah, ingat aturannya gitu, kita harus turunkan kedua ruasnya terhadap x. Oke, yang pertama kita turunkan ruas kirinya terlebih dahulu. Nah, ruas kiri itu hanya terdapat variabel y saja. Oleh karenanya, kita turunkan y. Jadinya, kalau turunan y jadinya dy per dx. Sama dengan, nah sekarang kita turunkan yang dalam kurung x kuadrat ditambah sin x pangkat 1/2. Nah, kemudian 1/2-nya pindah ke depan, jadinya 1/2 dikali x kuadrat ditambah sin x. Nah, untuk eksponennya ingat apabila turunan itu maka eksponennya berkurang 1 atau dikurangi 1. Jadi 1/2 dikurangi 1. Nah, kemudian sekarang giliran turunan dalam dari x kuadrat ditambah sin x. Nah, turunan dalam dari x kuadrat ditambah sin x apa? Yang pertama, x kuadratnya kita turunkan menjadi 2x pangkat 1. Kemudian sin x-nya kita turunkan juga menjadi cos x. Jadinya didapat nih dy per dx sama dengan 1/2 dalam kurung x pangkat 2 ditambah sin x pangkat negatif 1/2.
negatif 1/2-nya dari mana? Dari 1/2 dikurangi 1 sama dengan negatif 1/2 dikali 2x ditambah cos x. Nah, kemudian apabila ingin disederhanakan, maka dy per dx sama dengan 1/2 akar x kuadrat ditambah sin x dikali 2x ditambah cos x. Jadi apabila dikalikan sama dengan 2x ditambah cos x per 2 akar x kuadrat ditambah x. Nah, bagaimana? Sudah dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, kemudian kita pahami lagi deh contoh soal selanjutnya biar benar-benar paham. Oke, contoh soal selanjutnya. Tentukan turunan implisit dari y sama dengan akar x kuadrat dikali cos x. Nah, penyelesaiannya sama ya kayak contoh soal yang pertama dan juga yang kedua, yaitu kedua ruas diturunkan terhadap x. Jadinya bagaimana? Nah, yang pertama kita turunkan nih ruas kirinya terlebih dahulu. Di ruas kirinya ini hanya terdapat variabel y saja. Nah, jadi untuk menurunkan variabel y maka menjadi dy per dx. Nah, kemudian setelah ruas kiri telah kita turunkan, selanjutnya kita turunkan ruas kanannya juga ya. Nah, untuk meneruskan ruas kanan, oke, yang pertama pangkat 1/2 pindah ke depan menjadi basis, jadi 1/2 dikali. Kemudian kita tulis ulang dalam kurungnya menjadi x kuadrat dikali cos x. Oke, ingat apabila turunan itu eksponennya itu akan berkurang 1 atau dikurangi 1, maka menjadi dalam kurung x kuadrat dikali cos x pangkat 1/2 dikurangi 1. Nah, kemudian setelah turunan luarnya, kita turunan dalamnya nih, yaitu dari dalam kurung, yaitu x kuadrat dikali cos x-nya kita turunkan juga. Yang pertama, turunan dalam x kuadrat dikali cos x. Ingat bentuknya adalah u kali v. Apabila untuk menurunkan dalam bentuk u kali v, maka penyelesaiannya u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Oleh karenanya kita pertama-tama kita turunkan u. U-nya adalah x kuadrat. Turunkan menjadi 2x. Kemudian kita kali nih cos x. Setelah itu ditambah u. Nah, u-nya tetap ya, u-nya itu x kuadrat dikali sekarang v-nya. V-nya ini adalah cos x. Cos x-nya kita turunkan menjadi apa? Menjadi negatif sin x. Nah, jadilah turunan dalamnya itu 2x dikali cos x ditambah x kuadrat dikali negatif sin x. Nah, setelah diturunkan seperti itu, kita bisa sederhanakan. Jadinya dy per dx sama dengan 1/2 dikali x kuadrat dikali cos x pangkat negatif 1/2. Negatif 1/2-nya dari mana? Dari 1/2 dikurangi 1, hasilnya negatif 1/2 dikali negatif x kuadrat dikali sin x. Jadi negatif dari sin x-nya itu pindah ke depan menjadi negatif x kuadrat sin x ditambah 2x kali cos x. Nah, setelah ini bisa diubah menjadi dalam bentuk pecahan atau disederhanakan menjadi 1/2 akar x kuadrat dikali cos x. Ya, jadi pangkat 1/2 itu bisa berubah menjadi akar lagi. Jadinya 2 akar x kuadrat dikali cos x. Kemudian dikali negatif x kuadrat dikali sin x ditambah 2x dikali cos x. Nah, bisa nih dikali, jadinya kan yang di dalam kurungnya itu dikali ke 1, jadinya 2x dikali cos x dikurangi x kuadrat dikali sin x per 2 akar x kuadrat dikali cos x. Jadi kesimpulannya
turunan implisit atau dy per dx dari y sama dengan akar x kuadrat dikali cos x itu adalah 2x dikali cos x dikurangi x kuadrat dikali sin x per 2 akar x kuadrat dikali cos x. Nah, semoga semua soal-soal yang kita bahas tadi bisa dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya dan juga bisa bermanfaat. Nah, agar sahabat-sahabat semuanya bisa lebih menguasai dan juga memahami materi turunan trigonometri bab implisit ini, maka bisa kalian coba soal-soal latihan berikut ini. Setelah kalian bisa mendapatkan jawaban dari soal-soal berikut ini, maka kalian bisa mencantumkan jawaban kalian di kolom komentar. Nah, nanti apabila kalian telah mencantumkan di kolom komentar tersebut, maka saya akan koreksi apakah jawaban sahabat-sahabat semuanya ini benar atau salah. Nah, bagaimana? Pembahasan materi tadi mudah bukan? Semangat terus belajarnya ya teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Spot Pelajar agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa kembali.